Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi sunnatihi. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada penghujung Ramadan. Allah kemudian memberikan karunia kepada kita untuk mengakhirinya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita setelah keluar dari Ramadan ini sebagai orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, orang-orang yang berdakwah, yang berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat isya, salat tarawih yang Allah Subhanahu wa taala, seharusnya setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh Ramadan ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, kita sudah sampai pada tujuan kita. Apa tujuannya? Tujuan adalah untuk mencapai takwa itu. Takwa ini adalah merupakan perkara yang penting. Ini merupakan makom yang senantiasa dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ukuran hubungan kita dengannya. Siapa yang kemudian paling takwa, maka dia yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kurang ketakwanya, dia juga kurang kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan takwa ini, ada seorang sahabat Nabi yang kita kenal sebagai Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Zubair ini merupakan sahabat sekaligus menantu dari Khalifah Islam yang pertama, yaitu Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dirasakannya takwa ini merupakan perkara yang penting, maka beliau selalu berusaha untuk mengingatkan dirinya agar selalu ada dalam suasana takwa. Maka cara yang beliau lakukan adalah dengan menuliskan satu surat yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Dalam suratnya itu kemudian dia menulis, amma ba'du, wahai Zubair, sesungguhnya takwa itu memiliki beberapa tanda yang bisa diketahui oleh orang lain, juga bisa diketahui oleh diri kita sendiri. Di antaranya yang pertama dalam tulisan beliau bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu untuk tetap bersabar dalam kondisi menghadapi penderitaan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua kata beliau, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada dirinya. Jadi semua perkara yang menimpanya di luar kemampuannya dalam mengendalikannya sebagai bagian dari qadar Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakwa itu ridha terhadap hal itu. Kemudian yang ketiga, beliau menuliskan bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, seberapapun itu dan bagaimanapun bentuknya. Kemudian yang penting kata beliau dalam tulisan itu bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa merendahkan dirinya atau menundukkan dirinya di bawah hukum-hukum Al-Quran. Hadirin jamaah salat isya, salat tarawih yang disalat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, baginda Nabi Muhammad SAW, seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan kepada beliau, wahai Mu'adz, sesungguhnya takwa itu tidak hanya ketika kemudian wahyu masih diturunkan, tidak hanya ketika engkau kemudian dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak hanya ketika engkau kemudian dekat dengan masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam setiap keadaan kita kemudian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan puasa yang kemudian kita laksanakan, kita sudah berusaha untuk mencapai makom takwa itu, dan berbagai amalan yang kemudian disyariatkan di dalamnya kita menjadikan sebagai saran untuk mencapai takwa. Begitu banyak amalan yang kita usahakan,
Begitu takut kita itu kemudian membatalkan puasa kita, meskipun kita dalam keadaan sendiri, karena kemudian kita merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kemudian sangat takut untuk melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ini adalah kondisi ideal bagi seorang yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian yakin bahwa Allah itu senantiasa melihat dan mengawasi. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, salat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya di luar Ramadan itu kadang-kadang semua ketaatan yang kita laksanakan itu mengalami penurunan, tidak sama drastis penurunannya. Ada orang-orang tertentu yang menurunnya tidak drastis, pelan-pelan. Tetapi ada juga memang yang kemudian berusaha untuk sekuat tenaga untuk istiqomah dalam takwa itu. Kenapa demikian? Karena memang takwa itu sangat susah. Sampai kemudian salah seorang ulama dalam disiplin tazkiyatun nafs itu kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya jalan takwa itu hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menahan dorongan-dorongan hawa nafsu, memiliki kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena seringkali istiqomah itu kemudian menuntut menyelisihi perkara-perkara yang kemudian bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari saja, dalam di dunia kerja kita atau di masyarakat kita, kadang-kadang ada kebiasaan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang instruksi dari atasan kita tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara ini orang yang kemudian tetap mampu untuk setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat sedikit, hanya terjadi pada orang-orang yang kuat. Oleh karena itulah kemudian dikatakan bahwa setiap kali kita mengakhiri Ramadan itu, kaum muslimin itu memasuki hari kemenangan yang disebut sebagai Idul Fitri. Semuanya kemudian merasakan kegembiraan di situ. Wajar memang kita kemudian bergembira. Kenapa? Karena memang orang yang berpuasa itu diberikan dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka mengakhiri Ramadannya pada saat dia memasuki hari Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kegembiraan pada saat kemudian dia memandang atau bertemu dengan Tuhan yang kelak di akhirat. Hadirin jamaah sidang salat Isya, salat tarawih yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan kegembiraan ini, hari raya seorang mukmin ini, ada pernyataan dari salah seorang imam mazhab, dia adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa kegembiraan yang layak dirayakan oleh seorang muslim itu ada 5 keadaan. Yang pertama kata beliau, ketika kegembiraan itu kemudian layak dilakukan oleh seorang muslim ketika dia bisa melewati hari-hari yang dia lewati itu dalam situasi berhasil tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari raya. Kemudian yang kedua kata beliau bahwa kegembiraan seorang mukmin
berada di haluan Kapitoro 005, segera matikan mesin. Kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak tahu ini alat apa? Bahan apa? Menurut Undang-Undang 31, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak harus dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.